Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, Kak. Silakan nomor berapa? Saya share screen dulu ya. Silakan nomor berapa? Kak, yang nomor 7, kenapa Yo, sama semua ya, Kak? nomor 7 saya belum lihat. Oke, cobain ya. Siapa tadi yang nanya? Saya, Kak. So, bacain tolong. Ketiga bentuk lintasan bola memiliki tinggi maksimum ya sama, yakni H. Bentuk lintasan bola yang memiliki waktu terlama di udara adalah Oke, sekarang gini. Ini kan tinggi maksimum sama ya. Sebetulnya tinggi maksimum kita bisa langsung dapat dari Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G ditambah Y0 gitu ya. Nah, ini saya sebut ini A, ini B, ini C. Y max A itu akan sama dengan Y max B, bukan akan sama dengan, memang ya, sama dengan Y max C gitu kan. Jadi Y max A sama dengan Y max B sama dengan Y max C. Nah, karena Y max-nya sama dan Y0-nya 0, berarti kan saya bisa tulis Y max sama dengan, boleh nggak saya nulisnya gini? V0 sin alfa kuadrat per G. Ya maksnya sama semua nih. G-nya udah jelas sama semua. Berarti V0 sin alfanya sama semua. Gitu ya. Berarti saya punya V0 sin alfa A sama dengan V0 sin alfa B sama dengan V0 sin alfa C. Nah, sekarang yang ditanya waktu terlama di udara. Kalau waktu di udara, artinya I-nya harus dari 0 kembali ke 0 lagi. Sementara Y-nya sama dengan minus setengah GT kuadrat ditambah V0 YT ditambah Y0. Berarti kita cari ketika Y-nya 0. Dia ditendang dari bagian awalnya 0, berarti minus setengah GT kuadrat ditambah V0 Y-nya ganti jadi V0 sin alfa T. Lalu T-nya saya keluarin, minus setengah GT ditambah V0 sin alfa. Berarti saya punya T-nya sama dengan 0, atau ini dua buah bilangan, dua buah bilangan dikalikan sama dengan 0. Berarti T-nya sama dengan 0, atau minus setengah GT plus V0 sin alfa sama dengan 0. Yang ini udah jelas bukan yang kita mau. Berarti yang ini nih, minus setengah GT ditambah V0 sin alfa sama dengan 0. Berarti setengah GT sama dengan V0 sin alfa. Berarti T-nya adalah 2 V0 sin alfa per G. Ini adalah lama waktunya di udara. Sementara V0 sin alfa A sama dengan V0 sin alfa B sama dengan V0 sin alfa C. Artinya dari sini bisa kita simpulkan juga bahwa TA sama dengan TB sama dengan TC. Begitu. Masalahnya kenapa? Kamu jawabnya apa? ini nomor 8 kan, Kak? Ini nomor 7. Nomor 7. Saya jawabnya yang A. Kenapa? Karena saya lihat lintasannya aja, Kak. Maksudnya bukan lintasan, garisnya doang. Oke. Saya kurang paham soalnya di ini kalau dimasukin teori ini. Oke. Waktu terlama di udara itu hanya tergantung pada V0 Y-nya saja ya. Bukan V0-nya ya, tapi V0 Y.
Nah, kalau dia ketinggian maksimumnya sama semua, berarti V0 Y-nya sama semua. Kalau V0 Y-nya sama semua, berarti waktunya sama semua. Oke? Cukup menjawab? Oke Kak, berarti kuncinya di V0Y Kak. Betul. Oke. Sip. Silakan. Nomor berapa lagi? Kak, boleh nomor 15 nggak? Boleh, bebas kok. Ini udah ya? Nomor 7 udah ya? Saya clear ya? Udah Kak. Nomor 15. Siapa yang nanya? Kak. Carol. Oke. Tolong bacakan. Sebuah kalorimeter yang kapasitas kalornya 50 kal per derajat Celcius berisi 200 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Kemudian ke dalam kalorimeter itu dimasukkan 100 gram es minus 10 derajat. Setelah dicapai keseimbangan termis, massa es yang melebur adalah... Oke. Ini kan apa namanya? Ya kalor kan. Lihatnya gini. 100 gram es, dia ngomong bisa timbangan termis, massa es yang melebur. Tapi nggak ada yang 100 gram ya. Berarti kita anggap di pilihannya nggak ada yang 100 gram. Berarti kita anggap sebagian es melebur. Kalau sebagian es melebur, sehingga akhirnya itu masih campuran. Campuran antara air dan es. Kalau campuran antara air dan es, suhunya berapa? Ingat nggak? Kalau misalkan ini lupa, saya dari sini dulu. Suatu benda, kalau dikenakan kalor, itu kemungkinannya ada dua. Yaitu suhunya berubah, atau fasenya berubah. Gitu ya. Kalau suhunya berubah, fasenya tetap. Kalau fasenya berubah, suhunya tetap. Kalau suhunya berubah, maka kalornya Q sama dengan MC delta T. Kalau fasenya berubah, maka Q-nya sama dengan M dikali L. Kalor laten yang ini L. Nah, selama suatu substansi sedang berubah fase, suhunya tetap. Berarti kalau campuran antara air sama es, itu kan di tengah-tengah dia lagi berubah fase. Berarti suhu akhirnya, kalau campuran air sama es, itu pasti 0 derajat Celcius. Karena es lagi melebur itu di 0 derajat Celcius. Dia lagi di tengah-tengah proses mau melebur semuanya jadi es. Sampai situ ada yang bermasalah dulu nggak? Ada masalah? Jadi kan maksudnya kalau air dan es itu bercampur, es itu mau berusaha menjadi air gitu kan, kayak Betul. Pasti kan airnya kan lebih tinggi suhunya. Karena kan nanti dia pasti ada pertukaran kalor sehingga pasti esnya jadi air. Esnya belum tentu pasti jadi air sih, tapi maksudnya seenggaknya esnya mendapat kalor gitu. Sehingga mungkin dia melebur. Tapi karena dia ngomongnya massa es yang melebur,
Berarti kan dia ada di tengah-tengah proses, esnya sedang melebur. Artinya suhunya pasti 0 derajat Celcius. Suhu akhirnya. Sampai situ bisa terima nggak? Oke ya? Oke, Kak. Nah, oke. Sekarang, lihat. Kita tinggal pakai SAS Black aja. SAS Black itu sebetulnya prinsipnya ya kekekalan energi. Yaitu kalor yang dilepas harus sama dengan kalor yang diterima. Nah, yang melepas siapa? Es ya. Yang melepas kalor air dong. Air ya. Nah, tapi kan ada kalorimeternya kita juga ikutin ya. Berarti, lihat, awalnya kan kalorimeternya berisi air. Berarti kalorimeternya bareng sama air. Berarti kalorimeternya awalnya juga suhunya 20 derajat Celcius. Berarti Q kalorimeter ditambah Q air itu melepas dua-duanya. Sama dengan yang nerimanya adalah QS. Gitu ya. Q kalorimeter ini MC delta T ini bisa juga diubah jadi C besar delta T. C besar ini adalah kapasitas kalor. Kenapa kita pakai kapasitas kalor? Karena gini, kalau misalkan kalorimeter, kita jarang tahu ininya, jarang tahu kalor jenisnya. Tapi kita tahu si kalorimeter tersebut akan menyerap kalor berapa kalau dikasih selisih suhu berapa gitu. Sehingga kita bisa tahu kapasitas kalornya. Sehingga untuk benda-benda seperti benda-benda seperti kalorimeter, biasanya itu kita tahunya kalau kalorimeter kita biasanya tahunya kapasitas kalornya, bukan C dan M-nya gitu. Sehingga kita tahu C besarnya. Sehingga untuk Q kalorimeter saya bisa tulis C delta T, ini kalorimeter, ditambah air. Airnya M air, C air, delta T air. Sampai sini ada masalah nggak? Ada ya? Sama dengan, lihat, es kan meleburnya di 0 derajat Celcius. Berarti dari minus 10 derajat Celcius, dia harus naik dulu ke 0 derajat Celcius. Berarti MS, CS, delta TS. Baru setelah itu ada yang melebur. MS, saya sebut MS bintang. Maksudnya MS yang melebur, saya nggak tahu berapa. Ini yang kita cari. Dikali LS. Sampai sini ada masalah nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, beberapa data yang nggak ada di soal, tapi kamu harus tahu, yaitu C air itu adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. CS itu 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Lalu LS itu 80 kalori per gram. Ini kalor laten peleburan. Satu lagi kalor laten penguapan. Itu 540 kalori per gram. Ini 4 ini ada baiknya diingat. Tapi kalau misalkan di soal ada, ya pakai yang di soal ya. Jangan pakai yang diingatan. Udah tinggal masukin angkanya. Kapasitas kalorimeter adalah 50. Delta T-nya dari 20 derajat ke 0. Berarti 20 ditambah M airnya 200. C airnya 1, delta T airnya
20. Lalu MS-nya 100 gram, CS-nya 0,5, delta TS-nya dari min 10 derajat ke 0 derajat, berarti 10. Ditambah MS yang melebur, nggak tahu, yang kita cari, dikali 80. Sampai sini ada masalah nggak? Enggak, Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ada nggak? enggak, Kak. Enggak, Kak. Oke. 50 kali 20, 1000. 20 kali 200, 4000. Ini 1000 dikali setengah, 500. Ditambah MS bintang. Sorry. Saya tulis 80 MS bintang aja ya. Ini 5000 dikurangi 500, 4500. Berarti MS bintangnya adalah 4500 dibagi 80. Gitu ya. Berapa nih? 225 dibagi 4. Berarti 56,25. Nah, ini massa S yang melebur ya. Kalau ditanya massa S yang tersisa berarti gimana jawabnya? Kalau massa S yang tersisa? Berarti tinggal kurangin nggak sih, Kak? 100 gram kurang 56. Betul. Berapa dong? 40. 43,75. Gitu ya. Tapi yang ditanya yang ini ya. Siapa tadi yang nanya? Karol ya? Cukup menjawab nggak? Silakan kalau misalkan ada yang nggak ngerti, nggak mesti yang nanya doang ya. Misalkan yang lain, ini ada yang kalian ada yang nggak ngerti sebelah mananya, silakan. Loh, sorry putus-putus. Ini siapa ya yang ngomong? Apa tadi? Siapa yang ngomong? Sorry putus-putus, saya nggak jelas dengernya. Atau koneksi internet saya jangan-jangan. Silakan nomor 15 masih ada masalah? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor berikutnya. Kak, Silakan nomor. Ya, ada yang nanya di chat. ada yang nanya di chat. Oh iya, baru ada. Kak, kalau kalorimeter kapan masuk dalam hitungan? Kalau ada kapasitas kalornya. Jadi sebetulnya secara umum nggak mungkin ada satu kalorimeter pun yang tidak terlibat dalam pertukaran kalor. Contohnya gini deh, kalau kamu misalkan bikin teh manis, kamu mau bikin es teh manis, Pertama kan kamu bikin air panas, kamu masukin teh celup, ya kalau pakai teh celup ya, kalau bukan pakai teh tubruk, misalkan pakai teh celup, terus kamu seduh dulu kan, pakai air panas. Terus setelah diseduh, gelasnya kan jadi panas. Setelah itu, kamu masukin gula, kamu masukin es. Sehingga gelasnya jadi dingin.
Kebayang nggak? Itu dari situ kelihatan bahwa wadahnya itu terlibat pertukaran kalor gitu. Ketika dikasih panas dia menyerap panas dan jadi panas juga. Ketika dikasih es dia apa melepas kalor dan dia akibatnya gelasnya jadi dingin juga. Jadi secara umum sebetulnya tidak ada satupun wadah yang tidak terlibat pertukaran kalor. Satu. Cuman seringkali nomor duanya seringkali itu diabaikan. Jadi ada soal-soal yang pertukaran kalor antara air dengan wadah diabaikan. Itu ya berarti nggak usah. Tapi selama kalorimeternya ada tulisan kapasitas kalornya sekian, ya harus ikut perhitungan. Oke ya, mudah-mudahan cukup menjawab. Silakan, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, silakan nomor berikutnya. Nomor berapa? Kak, nomor 12. Nomor 12. Ini udah ya? Nomor 15 oke ya? Saya clear. Dus. Nomor 12. Siapa yang nanya? Saya, Kak. Oke. Ini mana nomornya? Nggak ada nomornya. Udah, bacain ya. Nih, katanya ada 1, 2, 3. Tolong bacakan. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Semakin cepat magnet digerakkan keluar masuk kumparan, maka semakin besar arus induksi yang terjadi. 2. Oke, bentar dulu. Semakin banyak. Bentar dulu, yang pernyataan 1 dulu. Betul atau salah? Ini tuh keluar masuk kumparan itu berarti hukum Faraday. Hukum Faraday masih ingat? Akan timbul GGL induksi kalau ada perubahan flux magnetik terhadap waktu. Ini N. Ini ada minusnya ntar dari hukum Lenz sebetulnya. Tapi hukum Faraday-nya sebenarnya nggak ada minusnya. Tapi saya tambahin minus maksudnya dari hukum Lenz. Nah, sekarang kalau semakin cepat magnet digerakkan keluar masuk, artinya perubahannya kan semakin besar. Karena mungkin perubahan flux magnetiknya nggak besar, tapi waktunya jadi semakin sempit. Sehingga turunan flux magnetik terhadap waktunya jadi semakin besar. Sehingga GGL-nya semakin besar. Kalau GGL-nya semakin besar, arusnya semakin besar. Berarti nomor 1 betul ya? Ada masalah nggak pernyataan nomor 1? Kak, boleh coba diulang, Kak? Saya masih belum. Oke. Ntar dulu. Kasusnya dulu. Kamu ngerti nggak kasusnya apaan? Jangan-jangan nggak ngerti lagi kasusnya. Itu dia juga, Kak. Saya masih nggak nangkep. Oke. Jadi gini. Kalau gitu gini. Saya berangkatnya dari sini dulu. Sebetulnya harusnya ada keterangan ininya sih, memang harus ada apa namanya? Harusnya ada ininya, harusnya ada
gambarnya atau apanya lah. Jadi lebih jelas. Ya, saya punya magnet batang. Ini ada kumparan. Lalu kumparannya dihubungkan dengan resistor dan ampermeter. Ini kumparannya ya. Aduh, sorry. Belum ganti warnanya. Ini kumparannya ya. Kumparannya dihubungkan dengan resistor dan ampermeter. Lalu, ini ada magnet batang. Nah, sekarang pertanyaan dulu. Ketika posisinya lagi begini, magnetnya diam nih. Magnetnya diam. Ada perubahan flux magnetik terhadap waktu nggak? Enggak ada, Kak. Flux magnetik itu apa sih? B dot A ya. Kalau mau besarnya aja berarti B A cos theta. Kalau mau ada perubahan flux magnetik terhadap waktu, artinya salah satu dari B, A, atau tetanya harus berubah terhadap waktu. Kalau magnetnya diam, maka B-nya tidak berubah, A-nya tidak berubah, tetanya tidak berubah. Sehingga flux magnetiknya tidak berubah terhadap waktu. Sehingga kalau flux magnetiknya tidak berubah terhadap waktu, yang ini 0. Sehingga tidak timbul GGL induksi. Kalau magnetnya diam. Sekarang kalau magnetnya saya gerakkan, maka akan timbul perubahan flux magnetik. Kenapa? Karena B-nya berubah. Misalkan dekat, saya jauhin. Berarti B-nya berkurang. Kalau B-nya berkurang, ada perubahan flux magnetik terhadap waktu, pasti ada GGL induksi. Itu oke ya. Sekarang, ini tadinya saya gerakin nih, keluar masuk. Terus saya gerakin keluar masuknya tambah cepat. Berarti kan perubahan flux magnetik terhadap waktunya makin besar. Kalau perubahan flux magnetik terhadap waktunya makin besar, maka GGL induksinya makin besar. Kalau GGL induksinya makin besar, maka arus induksinya yang terukur di ampermeter semakin besar. Bisa terima begitu nggak? Bisa, Kak. Baru paham. Oke ya? Oke ya, nomor satu oke ya? Oke, Kak. Oke, sekarang nomor 2. Silakan, tolong bacakan. Semakin banyak jumlah lilitan kawat pada kumparan, semakin besar tegangan yang ditimbulkan akibat perubahan flux magnetik. Betul salah? Benar. Karena jumlah lilitannya makin banyak. Karena jumlah lilitan tuh N. Ya, makin banyak. Kalau N-nya diperbesar ya berarti tegangannya juga makin besar. Nomor 2 gampang ya. Silakan nomor 3, tolong bacakan. Semakin besar perubahan flux magnetik, maka semakin besar arus induksi yang ditimbulkan. Nah, itu mau jelas benar ya. Iya. Okay. Udah 1, 2, 3. Silakan kalau ada yang masih kurang jelas soal nomor 12 ini. Ini soal non-numerik begini kadang-kadang malah bisa jadi jebakan. Kamu mikir gampang ngejawabnya karena ini nggak ada angkanya, karena nggak ngitung gitu. Padahal
kalau kamu nggak ngerti konsepnya benar, justru jadi bahaya. Silakan kalau ada yang masih mau ditanyakan nomor 12, kalau nggak ada, silakan nomor berikutnya nomor berapa. Yang nomor 4, Kak. Nomor 4. Ini udah ya, saya clear ya. Ya, Kak. Nomor 4. Siapa yang nanya nomor 4? Ya, Kak. Silakan, tolong bacakan. Suatu gelombang transversal merambat dari titik A ke B yang berjarak 50 cm dengan cepat rambat 30 cm per sekon. Jika fase di A 3/4 M di mana amplitudo gelombang transversal tersebut adalah 4 cm dan periode gelombang 5 detik, maka Sebentar. Fase di A 3/4 M. 3/4 M. Di mana amplitudo 3/4 M maksudnya apaan? Bentar. Fase di A 3/4 M. Apa maksudnya ya? Ada yang punya ide nggak? Saya nggak kebayang. Tapi kita coba cari yang lainnya dulu ya. Misalkan panjang gelombang deh. Panjang gelombang itu apa sih? lambda ya, Kak. Betul, lambda. Hubungannya apa? Sama yang ada V-nya, yang ada F-nya, yang ada T-nya. Cepat rambat itu sama dengan lambda F atau lambda per T. Berarti kita bisa hitung lambdanya, yaitu V kali T. Berarti V-nya adalah 30 cm per sekon. T. Nah, 30 dikali 10 pangkat min 2 meter gitu. Jadi meter per sekon dikali periodenya 5 detik. Berarti 150 dikali 10 pangkat min 2, 1,5 meter. Betul? Betul. Sekarang nomor 2. Beda fase A ke B 1/3. Betul salah? Kalau beda fase, tinggal lihat aja. Kalau dia gelombang berjalan, gelombang transversal berjalan, persamaan simpangannya itu mirip sama GHS yang tadi, yang Y sama dengan A sin omega T min KX plus theta 0. Nah, yang ini tuh yang di dalam ini namanya fase, sudut fase. Nah, sekarang berarti kan sudut fase yang A itu adalah omega T min KX A plus theta 0. Dan sudut fase yang B, omega T min KXB plus theta 0. Kalau dicari selisih sudut fase, kan berarti pada waktu yang sama. Maka yang ini pasti sama, yang ini sudut awalnya pasti sama. Maka theta A min theta B ini adalah minus K XA min XB.
Sementara kita tahu jarak dari A ke B adalah 50 cm. Berarti theta A min theta B, K-nya itu 2pi per lambda, berarti 2pi per 1,5 dikali 0,5. Berarti 2 per 3 pi. Ini minusnya cuma nunjukin yang mana yang duluan ya. Nah, artinya kalau dicari beda fase, kan ini delta theta nih. Kalau dicari delta V, artinya delta theta dibagi 2pi. Artinya 2pi per 3 dibagi 2pi. Artinya 1 per 3. Betul? Betul ya? Betul. Oke. Nomor 3, fase di B adalah nilai dari fase di A dengan perubahan fase. Apa maksudnya itu? Fase di B adalah nilai dari fase di A dengan perubahan fase. Maksudnya ditambahkan perubahan fase, betul. Tapi kalau kalimatnya begini rancu menurut saya. Saya nggak tahu ini kalimatnya bermasalah ya. Kebayang nggak saya bingungnya kenapa? Karena fase di B adalah nilai dari fase di A dengan perubahan fase. Maksudnya kalau ditambahkan dengan perubahan fase, saya setuju. Oke ya? Nomor 3 oke ya? Nomor 4, simpangan di B adalah 3 cm. Masalahnya kita nggak tahu ininya, theta nolnya. A-nya kita nggak tahu berapa. Jadi nomor 4 kita nggak bisa hitung. Kita nggak tahu fase di A-nya berapa. Kalau fase di A-nya tahu, kita bisa ngitung simpangan di B. Atau simpangan A-nya tahu, kita bisa ngitung simpangan. Ini menurut saya ada masalah di soalnya. Jadi saya nggak bisa jawab karena ada data yang kurang. Ya maksudnya data yang nggak jelas menurut saya. Itu jika fase di A 3/4 M itu saya nggak jelas maksudnya apa. Mudah-mudahan cukup menjawab. Kak, Ya, yang 2pi per 1,5 itu dari mana, Kak? 2pi per 1,5. K itu 2pi per lambda. Oh, oke. Kan ini omega sama K. Omega itu adalah 2pi per T. Omega itu kecepatan sudut. Ini 2pi. Ini T-nya periode. K-nya itu namanya bilangan gelombang, wave number. Ini 2pi per lambda. Oke ya? Silakan, ada pertanyaan lagi nggak? Nomor berapa lagi? Nomor 5, Kak. Nomor 5. Bentar ya.
Oke, nomor 5. Siapa tadi yang nanya? Saya, Kak. Tolong bacakan. Sebuah pemanas listrik yang hambatannya R menggunakan sumber tegangan 10 volt. Pemanas digunakan untuk memanaskan 1 liter air dari 10 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius. Jika 70% kalor yang dihasilkan pemanas diambil air, maka waktu yang diperlukan adalah T second. Jika kalor yang dihasilkan pemanas 80%-nya diambil air, maka waktu yang diperlukan adalah. Oke, ini mah penipuan ini. Sekarang gini aja. Misalkan kalor yang dihasilkan oleh pemanasnya, kalor yang dihasilkan oleh pemanas misalkan kita sebut Q. Nah, jangan Q deh. Ini, misalkan saya sebut energi aja ya. E. Nah, kalor yang diserapnya, yang keadaan 1, kalornya itu, kalor yang diserap oleh air itu 70%-nya. Berarti 70% E. Dan kalor yang diserap pada keadaan 2, itu kalornya 80% E. Nah, sekarang saya tanya dulu, pemanasnya diubah-ubah nggak? Pemanasnya nggak berubah kan? Tetap tegangannya 10 volt. Airnya juga nggak berubah, tetap 1 liter air, panaskannya tetap dari 10 derajat sampai 70 derajat Celcius. Nggak ngaruh. Berarti kita tinggal lihat butuh waktunya berapa lama. Butuh waktunya berapa lama, lihat aja dari ininya. Dari 70 derajat, 70% sama 80% ini. Kalau misalkan kalor yang dibutuhkannya misalkan saya sebut apa ya? Saya sebut Ki bintang. Yang ini maka kita butuh 100 untuk gimana ya paling gampang ngelihatnya ya. Jangan 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 kalor deh kalau gitu, bentar ya. Ini mending pakai mending daya aja. Bentar ya. Misalkan daya yang dihasilkan oleh panas adalah P. Kalornya yang diserap oleh air pada kondisi 1 itu adalah 70%. Berarti kalornya itu 70% dari energi yang dihasilkan oleh pemanas. Berarti energinya P dikali T. Gitu. Kan daya itu energi per waktu. Berarti daya itu energi per waktu. Berarti energi itu daya dikali waktu. Yang pertama, yang keduanya Q-nya 80% dari P dikali T. Nah, kalor yang diperlukannya kan sama, baik yang 1 maupun 2. Karena sama-sama dipakai untuk memanaskan 1 liter air dari 10 derajat sampai 70 derajat Celcius. Berarti saya bisa tulis Q1 sama dengan Q2 gitu. Berarti 70% dikali P dikali T 1 sama dengan 80% dikali P dikali T2. Pemanasnya nggak diganti, berarti dayanya tetap. Berarti T2-nya adalah 70% per 80% T1. Berarti 7/8 T. Soal penipuan.
Cukup bisa dimengerti? Ada masalah? Bisa, Kak. Oke. Silakan yang lain, ada pertanyaan nggak? Nomor 5. Kalau nggak ada, silakan lanjut nomor berikutnya. Nomor berapa? Kak, nomor 2 udah belum? Nomor 2 kayaknya belum ya. Coba, ini udah ya? Saya hapus ya. Ya, Kak. Oke. Nomor 2, siapa? Nidaan ya? Iya. Tolong bacakan. Dua troli A dan B masing-masing 1,5 kg bergerak saling mendekat dengan kecepatan A 4 meter per sekon dan kecepatan B 5 meter per sekon seperti pada gambar. Jika Mana kedua troli gambarnya? jika kedua troli bertumbukan tidak lenting sama sekali, maka kecepatan kedua troli sesudah bertumbukan adalah. Oke, nggak ada gambarnya ya? Ya. Ya udahlah. Kita anggap aja ada gambarnya ya. Kalau dari jawabannya sih kayaknya gambarnya gini. Ini A, ini B. Ini VA, ini VB. MA-nya 1,5 kilogram, MB-nya juga. Mau ke kanan positif atau ke kiri positif? Kanan positif kayaknya bagus, Kak. Bebas ini beneran bebas ya, kanan positif kiri positif tuh beneran terserah kamu. Tapi setelah kamu tentukan diturutin sepanjang kamu nyelesain soal gitu ya. Oke, ini peristiwanya kan tumbukan. Tumbukan itu sebetulnya ada 3 jenis. Ada tumbukan lenting sempurna, ada lenting sebagian, sama satu lagi tidak lenting sama sekali. Nah, dipisahkannya berdasarkan apa? Berdasarkan sesuatu besaran yang kita sebut koefisien restitusi. Lambangnya E. Lenting sempurna, E-nya sama dengan 1. Tidak lenting sama sekali, E-nya sama dengan 0. Kalau lenting sebagian, E-nya di antara 0 sampai dengan 1. Nah, masing-masing ini ada ciri-cirinya. Kalau lenting sempurna, tidak ada energi kinetik yang hilang. Ini nggak terlalu jelas. Maksudnya tergantung E-nya ya. Kalau lenting sebagian kan E-nya bisa berapapun di antara 0 sampai 1. Tapi kalau lenting sempurna dia sudah pasti tidak ada energi kinetik yang hilang. Kalau tidak lenting sama sekali, itu setelah tumbukan, kedua benda menempel. Dan bergerak bersama. Dengan kata lain, kalau tidak lenting sama sekali, itu VA aksen sama dengan VB aksen. VA aksen itu adalah kecepatan A setelah tumbukan, VB aksen adalah kecepatan B setelah tumbukan. Berarti saya bisa tulis pakai kekekalan momentum
P awal sama dengan P akhir. P awal berarti PA ditambah PB sebelum tumbukan. Setelah tumbukan saya pakai notasi aksen. Maksudnya PA aksen itu adalah momentum A setelah tumbukan ditambah momentum B setelah tumbukan. Berarti saya punya MAVA ditambah MBVB sama dengan MAVA aksen ditambah MBVB aksen. Nah, tinggal masukin aja. MA-nya 1,5. VA-nya lihat kanan kan? Berarti positif. 4 ditambah MB-nya 1,5. VB-nya ke kiri. Negatif ya. Berarti min 5 sama dengan, lihat VA aksen kan tadi sama dengan VB aksen. Kenapa? Karena bertumbukannya tidak lenting sama sekali. Artinya setelah tumbukan, kedua benda menempel dan bergerak bersama. Artinya saya tulisnya gini aja. MA ditambah MB dikali V aksen. Gitu bisa terima nggak? Bisa ya? Bisa ya? Oke. Ini 1,5 kali 4, 6. Ini 1,5 kali 5, 7,5. Minus tapi. Berarti minus 1,5 sama dengan 3 V aksen. Berarti V aksennya adalah minus ya. Minus 0,5 meter per sekon. Nah, maksudnya minus apa? Lihat acuan yang kamu bikin tadi. Minus artinya apa? Ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Ke kiri, berarti jawabannya yang D. Tapi ini gambarnya asumsi saya nggak tahu gambar aslinya gimana maksudnya. Kayaknya sih kalau dari soal dan jawabannya kayaknya sih gambarnya begitu. Kita break azan dulu sebentar sambil kamu lihat-lihat kalau ini ada pertanyaan silahkan ditanyakan dan siap-siap nomor selanjutnya nomor berapa. Sebentar ya. Silakan kalau ada pertanyaan nomor 2. Kalau nggak ada, silakan nomor selanjutnya. Ada pertanyaan lagi nomor 2? Kalau nggak ada, silakan nomor selanjutnya. Nomor berapa? Yuk, nomor berapa lagi? Kak, nomor 9, Kak. Nomor 9. Ini udah, tadi siapa yang nanya nomor ini ya? Ini Daan ya? Iya, udah. Udah ya? Saya hapus ya. Nomor 9. Silakan tolong bacakan. Siapa yang tadi nanya? Nomor 9? Saya, Kak. Tolong bacakan. Biasa. Iya, Kak. Ya udah, siapalah? Siapa ya? Chandra. Seorang siswa melakukan suatu eksperimen sederhana sebagai berikut. Pada eksperimen pertama, dia menarik suatu benda dengan gaya F pada permukaan datar licin sehingga mempercepat benda dari diam sampai mencapai kelajuan V. Pada percobaan kedua, ia mempercepat dengan gaya yang sama sehingga ia menyimpulkan bahwa perbandingan usaha pada eksperimen pertama dan kedua adalah 1:3. Dengan demikian, pada percobaan kedua, ia mempercepat dari... Oke. Ini sebetulnya
simpelnya gini aja. Ini namanya prinsip yang dipakainya, ini usaha energi udah jelas ya. Prinsip yang dipakainya adalah work energy relation. Yaitu W total yang bekerja pada suatu benda itu akan sama dengan delta EK. W total itu usaha total yang dikerjakan oleh suatu benda itu akan sama dengan delta EK. Delta EK artinya perubahan energi kinetik. Yang namanya perubahan energi kinetik itu berarti akhir dikurangi, yang namanya perubahan apapun ya, nggak cuma energi kinetik, itu akhir dikurangi awal. Nah, sekarang pada kondisi pertama, delta EK-nya berapa sih? EK akhir dikurangi EK awal. EK awalnya 0. Karena kan dari diam sampai kelajuan V. Berarti delta EK-nya untuk yang pertama itu adalah setengah mv kuadrat. Ini dia melakukan misalkan kerjanya W1-nya saya sebut W. Ini delta EK1. Nah, sekarang yang kedua itu dia melakukan kerja perbandingan usahanya 1:3, berarti yang W2-nya adalah 3W. Nah, berarti delta EK3 itu haruslah 3/2 mv kuadrat. Atau saya bisa tulis setengah M 3V kuadrat. Nah, sementara delta EK3, delta EK2 itu kan energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Berarti delta EK2 saya bisa tulis setengah MV akhir kuadrat dikurangi setengah M V awal kuadrat. Berarti setengah M V akhir kuadrat min V awal kuadrat. Nah, dari sini saya bisa simpulkan bahwa V akhir kuadrat dikurangi V awal kuadrat harus harus 3V kuadrat. Oh, udah tinggal cari. Kalau yang ini coba 2V dikuadratkan 4V kuadrat. Dikurangi V kuadrat. Oh, langsung ketemu nih 3V kuadrat. Jawabannya yang A ya. Coba kalau yang B. 3V dikuadratkan 9V kuadrat. Dikurangi V kuadrat. Jadi 8V kuadrat. Yang ini 3V berarti 9 dikurangi 4. Berarti 5V kuadrat. Yang ini 16 dikurangi ini 9 dikurangi 4 ya, betul. Ini 16 dikurangi 9 berarti 7V kuadrat. Yang ini 25 dikurangi 16 berarti 9. Begitu. Cukup menjawab? Silakan kalau ada pertanyaan lagi dari sini, dari soal ini.
Kalau nggak ada, silakan nomor selanjutnya. Nomor berapa? Yuk, nomor berapa? Yuk. Nomor 11, Kak. Nomor 11. Ini udah, saya hapus yang ini ya. Ya, Kak. Oke. Nomor 11, siapa yang nanya tadi? Saya, Kak. Siapa saya teh? Caroline. Ya. Tolong bacakan. Jarak titik lensa objektif dan lensa okuler sebuah mikroskop berturut-turut adalah 1,8 cm dan 6 cm. Pada pengamatan mikroorganisme, mikroskop digunakan oleh mata abnormal dengan titik dekat 24 cm tanpa berakomodasi. Jika jarak antara lensa objektif dan lensa okuler 24 cm, maka perbesaran mikroskop tersebut adalah... Oke. First thing first. Titik dekat 24 cm itu bukan mata normal ya. Mata normal itu titik dekatnya 25 cm. Ini titik dekat 24 cm itu sudah pasti bukan mata normal. Oke ya. Jadi mata normalnya saya coret. Saya pakai yang ini, titik dekatnya 24 cm. Berarti PP atau sama dengan SN itu 24 cm. Lalu, ini objektif okuler, berarti fokus objektifnya 1,8 cm, fokus okulernya 6 cm, dan jarak antara lensa objektif dan okuler adalah 24 cm. Tanpa berakomodasi ya. Nah, kalau ditanya perbesaran total mikroskop, itu adalah perbesaran objektif dikali perbesaran okuler. Perbesaran objektif itu adalah S aksen objektif dibagi S objektif. Perbesaran okuler adalah PP per F okuler ditambah PP per X. PP-nya titik dekat, X-nya itu apa? X-nya itu jarak akomodasi. Kalau akomodasi maksimum, X-nya sama dengan PP. Kalau akomodasi minimum, X-nya sama dengan PR. PR itu titik jauh ya. Kalau normal, ini 25 cm. PR-nya tahingga. Titik jauh itu tahingga. Sehingga kalau perbesaran okuler kalau dia berakomodasi maksimum jadinya PP per F tambah 1. Kalau tanpa akomodasi PP per F doang. Karena X-nya sangat besar sekali jadi yang ininya mendekati 0 gitu. Nah, sekarang terusannya ini D-nya 24 cm, fokus okulernya 6 cm, lalu digunakan tanpa akomodasi. Kalau tanpa akomodasi, artinya bayangan dari okuler itu harus jatuhnya di tahingga. Artinya bayangan okuler, atau gini aja lah, daripada tulis gitu, S aksen okulernya itu harus tahingga gitu. Jadi jaraknya harus tahingga. Sementara D di sini, panjang mikroskop itu adalah S aksen objektif ditambah S okuler. Nah, dari sini, dari S aksen okuler sama dengan tahingga, 1 per F okuler sama dengan 1 per S okuler ditambah 1 per S aksen okuler.
Karena ini sangat besar sekali menuju tahingga, berarti ini mendekati 0. Berarti kita tahu S okulernya adalah F okuler. Berarti 6 cm. Dari sini, kalau saya masukkan ke sini, D-nya 24 cm, S aksen objektif ditambah 6. Berarti S aksen objektifnya adalah 18 cm. Nah, satu lagi, kita harus cari S objektifnya. Dari mana? Dari ini juga, tapi untuk yang objektif. 1 per F objektif sama dengan 1 per S objektif ditambah 1 per S aksen objektif. Berarti 1 per 1,8 sama dengan 1 per 18 ditambah 1 per SOB-nya yang kita cari ya. SOB ditambah 1 per 18. Nah, ini kan 10 per 18 ya. Ini pindah ruas ke kiri, jadi 9 per 18 sama dengan 1 per SOB. Berarti SOB-nya adalah 2 cm. Berarti tinggal masukin sini. Berarti M totalnya S aksen objektif dibagi S objektif. S aksen objektifnya 18 cm. Dibagi S objektif, gitu ya. Lalu titik dekatnya 24 cm dibagi fokus okulernya 6 cm ditambah 0 karena tanpa akomodasi X-nya menuju tahingga. Berarti jadi berapa dong? 18 per 2 adalah 9, 24 per 6 adalah 4. Berarti 36. Jawabannya yang E. Bingungnya di mana? Kalau udah lensa-lensa itu bingung, Kak. Ya, sama sih saya juga. Karena memang optik tuh ya saya selalu ulang-ulang ini memang rese. Memang terlalu banyak, bukan terlalu banyak. Konsepnya banyak banget yang harus diingat, banyak banget. Cuman jarang, termasuk salah satu yang jarang muncul. Kecuali beberapa universitas tertentu. ITS tuh kalau nggak salah senang optik. Saya lupa persisnya. Antara ITS atau UGM. Tapi ini bisa dimengerti ya penjelasannya ya? Ada masalah nggak? Ya, Kak. Bisa ngerti. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau ini nggak ada yang mau ditanyakan lagi, kita lanjut nomor selanjutnya. Nih, Esther sama Caroline terus nih, yang lain pada kemana nih? Nggak ada yang pada pengen nanya gitu? Nggak ngerasa rugi gitu kalian bayar sama-sama Caroline sama Esther, tapi mereka nanyanya lebih banyak? Kalau saya sih sama-sama aja. Pertanyaan dari mana aja juga saya jawab. Ya, nomor lagi. Nomor 8 kali, Kak. Nomor 8. Ini udah? Kalau udah saya hapus ya. Saya clear. Yes. Mari lanjut nomor 8. Oke, tolong bacakan. Ya, nggak usah dibacakan juga, nggak apa-apa, ini mah jelas ya. Nggak jadi. Besar tegangan tali T pada gambar di bawah ketika sistem bergerak adalah nomor 1. Nggak mungkin sistemnya nggak bergerak. Karena lantainya licin. Masanya ya nanti bisa kelihatan bahwa pasti sistemnya bergerak. Dia nggak usah ngomong sistemnya bergerak pun, kita udah tahu bahwa sistemnya bergerak. Oke ya? Coba gambar di M1 ada gaya apa aja?
Gaya berat sama tegangan tali ya, Kak? Gaya berat sama gaya tegangan tali ya. Ini W1 sama gaya tegangan tali. Di M2 ada gaya apa aja? Gaya berat, gaya Terus Gaya normal. gaya normal, terus tegangan tali. gaya tegangan tali juga. Sini ada gaya normal ya. Ntar. Terus ada gaya tegang tali. Gitu ya. Nah, sekarang lihat yang M1 dia geraknya atas bawah, udah jelas. Kalau yang M2 dia geraknya sepanjang bidang miring. Berarti saya tinjau yang M2 dulu nih. Yang M2 dia pasti akan memudahkan kalau saya tinjaunya begini. Ntar ngitung dulu. Oh ya, saya akan memudahkan kalau saya tinjaunya begini. Ini arah X, ini arah Y. Nah, terus kalau kita mau tahu dia geraknya kemana sih? M1-nya turun atau naik? Nah, sekarang lihat, ini harus kita uraikan dulu nih, W-nya. Ini saya sebut W aja deh, biar nggak ribet nulis. Ini W1, ini W2. Kok beda? Nah, sekarang ini saya uraikan dulu nih. Nah, ini lihat. 53 derajatnya di sini nih. Berarti kan di sini. Sekarang yang 53 derajat lagi 1 atau 2? Di 1. 1 atau 2? Ada pendapat lain nggak? 1 atau 2? Lihat, bisa terima nggak kalau sudut 1 itu sama dengan sudut yang ini? Bisa terima nggak? Antara yang vertikal sama yang sejajar bidang miring. Vertikal sama sejajar bidang miring. Itu kebayang nggak? Berarti sudutnya pasti sama. Iya nggak? Oh iya, Kak. Berarti yang 53 derajat adalah yang? Nomor 2. Nomor 2. Oke ya? Ini 53 derajat nih. Berarti kalau ini saya sebut W2X, ini saya sebut W2Y. Yang pakai cos yang mana, yang pakai sin yang mana? Yang pakai sin itu yang W2X. W2X pakai sin ya. Ini W2 sin 53 derajat. Ini W2 cos 53 derajat. Nah, buat ngelihat dia gerak ke atas atau ke bawah, ya M1-nya ke atas atau ke bawah, kita bandingin ini sama ini nih. Bandingkan ini sama ini. Ini kan membuat si sistemnya akan ke bawah. Ini membuat maksudnya yang W2X membuat sistemnya M2-nya turun. Kalau yang W1 akan membuat sistemnya M1-nya turun. Kita lihat aja gedean mana. Lihat, W1 itu kan 20 Newton. Sementara W2X itu W2 sin 53, W2-nya aja 10 Newton, sin 53 nggak mungkin lebih dari 1. Berarti udah pasti M1-nya turun dan M2-nya naik. Oke ya. Saya tinjau benda 2 dulu ya, karena saya udah gambar ininya. Benda 2. Sigma Fy sama dengan 0. Berarti N dikurangi W2Y sama dengan 0.
Berarti N sama dengan M2G cos 53 derajat. Nggak dapat apa-apa. Kecuali ada G geseknya. Kalau ada G geseknya kamu perlu ninjau N. Tapi karena nggak ada G geseknya, ya udah. Saya mau ngeliatin doang bahwa ini nggak ada gunanya. Oke ya. Lanjut. Sigma Fx sama dengan M kali A. Kita setuju tadi M1-nya turun. Berarti akan lebih mudahkan kalau kita anggap T-nya positif aja. Karena dia pasti A-nya ke atas. Berarti T dikurangi W2X sama dengan M2 dikali A. Yang dicari apanya? Ya, tegang tali ya. Berarti T dikurangi M2G. M2G yang X berarti sin 53 derajat sama dengan M2 dikali A. Berarti bisa terima nggak? A-nya sama dengan T per M2 dikurangi G sin 53 derajat. Bisa terima? Ada masalah nih? Bisa, Kak. Oke, nggak ada masalah ya. Sekarang benda satu nih. Nah, acuannya udah jelas. Karena yang ini turun kan? Berarti ke bawah positif, ke atas negatif. Berarti sigma F sama dengan M kali A. Berarti W1 dikurangi T sama dengan M1 dikali A. Berarti M1G dikurangi T sama dengan M1 dikali A. Berarti A-nya adalah G dikurangi T per M1. Sampai sini nyambung nggak? Nggak ada masalah ya. Nah, percepatan yang kita dapat di sini itu harus sama dengan percepatan yang kita dapat di sini. Berarti A sama dengan A. Berarti T per M2 dikurangi G sin 53 derajat sama dengan G min T per M1. Yang ada T-nya saya pindahin ke kiri. Jadi T per M2 ditambah T per M1 yang nggak ada, saya pisahin ke kanan. G ditambah G sin 53 derajat. Lalu ini saya kali M1, M2. Berarti saya dapat, ini dikali M1, M2, M2-nya habis berarti jadi M1T. Ini M1-nya habis berarti M2T. Berarti saya bisa tulis M1 plus M2T sama dengan M1, M2. G-nya keluar. 1 plus sin 53 derajat. Berarti T-nya sama dengan M1, M2G 1 plus sin 53 derajat dibagi M1 plus M2. M1, M2-nya punya? Punya. G-nya punya? Punya juga. Sin 53 juga punya pasti ya. Oh, udah tinggal masukin. Coba masukin. Berapa nih? 1 kali 2 kali 10. 1 kali 2 kali 10. Sin 53 derajat itu berapa ya? Itu diketahui 0,8 kah? Oh, ya. Kalau nggak diketahui juga harusnya tahu ya. 0,8. 0,8 tambah 1, 1,8 ya. Dibagi M1 tambah M2. 3. 3 ya. Berarti ini 18 dibagi 3, 6. 6 kali 2, 12. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Karena waktunya tinggal 2 menit, jadi kita nggak
nggak akan bisa ke nomor selanjutnya karena nggak akan cukup waktunya. Star, bingungnya kenapa, Star? Kemarin bingung ninjau satu-satunya, Kak. Masih suka bingung kalau ada gambar gini. Sebenarnya kayak bisa ngerjain, cuman pas dipecah saya bingung kayak gimana lagi gitu. Oke. Pokoknya kalau kamu nemu soal kayak gini, langkah-langkahnya yang pertama adalah kamu gambar diagram benda bebas. Diagram benda bebas artinya kamu gambar setiap balok itu ada gaya apa aja yang bekerja pada balok tersebut. Kayak tadi, kalau saya sebetulnya diagram benda bebas nggak perlu 2 gambar, bisa aja di satu gambar yang sama. Gitu. Cuman kalau ini membingungkan, kamu pisahin aja. Untuk balok 1 gimana, untuk balok 2 gimana. Setelah itu, kamu tinjau dia gerakannya gimana. Yang 2 kan udah jelas dia bergeraknya sejajar bidang miring, dan yang 1 udah jelas pasti cuma naik turun aja. Sehingga itu kita jadikan acuan. Untuk yang benda 2, kita jadikan itu jadi sumbu X yang geraknya, yang Y-nya jadi nggak gerak. Gitu. Itu lebih mudah. Ya udah, terus tinggal sigma F satu-satu. Terus tinggal cari bentuk yang dicarinya apa. Udah. Begitu langkahnya ya. Oke, Kak. Oke, saya sudahi dulu ya. Karena sudah 15.59. Saya stop share dulu. Oke, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat. Yang kalau misalkan soal-soal TO yang lain, kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan, atau misalkan soal lain selain soal TO, soal apapun, silakan tanyakan ke saya lewat Japri ya. Sampai jumpa minggu depan. Mudah-mudahan saya sehat dan kalian sehat. Jadi kita bisa ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Selamat sore. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.